Hai Cancer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang pendapat orang terhadapmu dan pandangan mereka kepada kamu. Seperti apa? Mari kita kepo-kepo yuk. Namun sebelumnya saya jelaskan bahwa ini adalah general reading atau pembacaan umum ya. Kalau pembacaan pribadi sih ya silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini. Mau diramalkan secara pribadi silahkan, mengenai cinta, karir, keuangan, dan perihal magic sekalipun, mari kita bongkar di sini secara energi pribadi. Tanya-tanya dulu tentang harga atau price listnya. Kalau sudah siap secara budget, ya silahkan kontak saya. Kirim dulu foto yang langsung dijekrek langsung ya, langsung difoto langsung ya, langsung dikirim supaya saya bisa membaca energi aura kamu secara langsung. Jangan diedit-edit, karena kalau sudah diedit ya itu saya membaca dirimu bukan dirimu gitu. Sebelumnya saya cocok dulu kartu mungil ini, minta bantuan kata-kata, suku kata ya, yang dapat membantu mengakuratkan pembacaan saya. Kita minta 3 aja ya. Kocok-kocok dulu, kita pilih salah satu, salah 2, salah 3. Satu lagi gengs. Tak satu pun bisa menjatuhkan kamu lagi. Wah, mereka tuh menganggap kamu tuh orang yang memang tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dikuasai. Konsistensimu adalah kunci keberhasilan. Kamu tuh orangnya sangat konsisten, berkomitmen dengan apa yang sudah kamu targetkan atau perjanjian kamu, kerjasama kamu, pengakuan kamu, itu kamu sangat konsis dan komit. Itu ya, itulah yang membuat kamu tuh berhasil. Jadi mereka salut juga sih dengan prinsip kamu itu ya, sikap-sikap kamu itu ya, kebijakan kamu itu ya, dan wangi serta firasat. Sini kamu tuh ya mungkin sangat orangnya rapi, bersih, wangi, dan kayak dengan kamu, mengenal kamu itu selalu terngiang, mudah nggak mudah dilupakan, selalu teringat kayak hal-hal baik aja yang mereka ingat tentang kamu tuh, kebanyakan baiknya, kebanyakan senangnya orang tuh kayak sumringah gitu ya. Respect banget sama kamu ya, dan kamu tuh mereka menilai kamu tuh punya firasat yang tajam. Jadi kamu dapat merasakan energi-energi mereka. Bahkan kadang tuh kamu suka ngomong langsung gitu. Kamu kenapa sih kayak orang bingung, kamu sering ngomong gitu? Emang kenapa? Nggak apa-apa kok. Tapi kamunya bilang enggak, saya merasa kamu ada apa-apa gitu. Mungkin gitu kali ya. Jadi atau kamu ngomong sesuatu nih tentang mereka. Tadi malam aku mimpiin kamu gini loh, hati-hati. Itu kamu sering berpesan gitu, dan emang ternyata tuh kejadian gitu ya. Tuh mereka melihat kamu tuh orang yang punya intuisi yang tajam, nalurimu tinggi ya. Kamu sangat peka gitu. Mari kita kepo melalui secara garis besar melalui kartu tarot ini. Pendapat orang tentang kamu. Kita lihat di sini. Kamu itu apa ya? Orang yang selalu bersyukur ya. Kayak apa? Yang seharusnya situasi kalau yang kamu hadapi itu, kalau di posisi mereka kecewa dengan keadaan, merasa terpuruk, tapi kamu masih punya harapan. Kalau di kamu ya, satu masalah yang terjadi tidak sesuai harapan, kamu masih ada rasa syukurnya. Jadi ya enjoy aja gitu. Walaupun jelas-jelas mereka lihat kamu nggak berhasil dalam satu proyek, atau kamu nggak berhasil dalam satu planning kamu itu ya, tapi
ya kamu bilang ya syukurlah, mungkin ini yang terjadi, memang ini kenyataannya, dan ya bukan nasib saya kali gitu. Masih ada rasa syukur dalam dirimu yang membuat kamu tuh tetap tegar, walaupun memang ya terlihat kamu kecewa juga sih dengan kenyataan, tapi ya masih ada rasa syukur yang membuat kamu bangkit lagi, bersemangat lagi gitu, antusias lagi gitu. Dan beberapa dari kalian ini, kalian tuh apa ya, orang yang tenang, dewasa, bijaksana, dan menikmati hidup gitu ya. Itu yang membuat orang tuh nggak bisa menilai kamu tuh lagi susah atau senang, tuh mereka nggak bisa menilai, karena senang aja, susah aja kamu enjoy, apalagi senang. Senang tuh kamu tenang, kamu nggak apa ya, berisik, kamu nggak menunjukkan apa ya, kamu nggak congkak, kamu nggak sombong, kamu nggak ya apa ya, melonjak ya. Ya kamu biasa aja, karena kamu sudah memang dari sononya udah terbiasa dengan kemewahan, dan kamu memang memewahkan kesederhanaan. Dalam kesederhanaan kamu mewahkan dengan sifat enjoynya kamu, menikmati gitu, dengan rasa syukur ya. Rasa syukur kamu sangat kamu jaga ya. Itu yang membuat kamu tuh kayak santai-santai aja tuh, walaupun ada masalah terlihat ringan hidupmu. Mereka pingin ya seperti kamu. Kamu itu punya energi kekeluargaan, sikap kekeluargaan, pengayom, kamu perangkul ya, dan kamu orang yang apa ya, berkomitmen. Kamu kalau punya janji kamu selalu tepatin, kamu selalu berakhir dengan orang lain tuh membahagiakan, menyenangkan gitu. Dan kamu ya bisa ini, tidak pernah takut, kamu tuh pemberani ya. Walaupun ada problem atau penghalang di depan kamu, kamu tahulah, kamu punya strategi untuk bisa menembus penghalang itu, membongkar, memporak-porandakan penghalang di depan kamu. Kamu punya dua strategi secara langsung, aktif, otomatis, untuk bisa menghancurkan satu penghalang. Kamu punya sudut pandang yang luas, jadi ya gitu, susah orang untuk bisa menaklukkan, bisa menguasai, memanipulasi, nggak bisa, karena kamu sangat peka di sini. Kamu bisa melihat orang di dua sisi mereka, satu diri mereka sendiri, satu kepalsuan mereka. Ini satu kestoksikan mereka sebenarnya, dan satu kebaikan mereka yang palsu. Itu bisa kamu apa, deteksi. Nalurimu sangat tinggi ya. Bagus itu. Dan mereka melihat kamu itu kayak murah rezeki ya, tangan kamu tuh bisa menghasilkan apa aja gitu. Dimana tempat kamu bekerja, di situ pundi-pundi uang bekerja untuk kamu gitu. Apapun yang kamu sentuh bisa jadi uang, karena kamu kreatif, karena kamu inovatif, karena kamu cerdas ya. Kamu juga beberapa kali ini orang-orang yang jenius, memanfaatkan sesuatu yang terlihat nggak bermanfaat, kamu manfaatin sampai gimana bernilai, jadi bernilai dan berharga. Itu yang orang lihat, kamu punya value, kamu punya kualitas yang tinggi gitu ya. Itu garis besarnya dari tarot ya. Kamu bijaksana dan dewasa ya, abundance. Nah tuh nyambung kan. Kamu itu punya mindset yang positif, pemikiran yang selalu positif, selalu membawa energi kebahagiaan, energi kesenangan ya, selalu cerah ceria gitu. Dan kamu bisa sekali untuk memanifestasi apapun yang menjadi planning kamu ya. Ya, apapun yang kamu inginkan, kamu gampang banget untuk bisa memanifestasikannya gitu. Kamu membawa energi kebahagiaan, makanya rezeki itu mentok kayak gampang banget untuk kamu raih. Untuk berdatangan tuh kayak mudah banget ya, lancar banget. Rezeki rajin datang ke kamu ya, nongol ke kamu, abundance kan.
yaitu keberlimpahan di diri kamu, ya, karena berdasarkan dari pola pikirmu yang selalu positif, ya. Kamu orang yang selalu bersyukur, kamu selalu happy dalam segala suasana gitu. Jarang ada kelihatan kamu murung, jarang ada kelihatan kamu muram. Ya, seperti itu. Di bottom of the decknya sabotage in the back, ya, heartbreak, pain, separation, deception, shocking, attack. Di sini saya lihat beberapa dari kalian, mereka yang toksik, mereka ingin menjatuhkan kamu, menghalang kamu, menusuk kamu dari belakang. Pernah kamu dapatin tangkap basah? Dan akhirnya mereka malu sendiri, ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, kamu tidak respect sama hal-hal negatif. Tanpa kamu sadari, beberapa kali mereka sudah berusaha untuk menguasai, menjatuhkan, ya. Tapi ya itu, karena kamu respectnya selalu positif, walaupun kamu udah tahu mereka bersalah, melakukan kesengajaan yang menyakitkan, mungkin ini pasangan atau teman atau rekan kerja, ya. Tapi kamu gampang memaafkan dan kamu melupakan gitu, move onnya cepat sekali. Jadi untuk hal-hal menyakitkan tuh nggak kena di diri kamu gitu, paling di kulit aja nyentuhnya, sampai secara energi itu cuman ke kulit langsung balik ke diri mereka sendiri. Jadi malu deh, ya. Nggak bisa mereka mensabotage kamu, ya. Seperti itu. Sulit, begitu sulit, ya. Mereka menajamkan pisau untuk menusuk kamu, tapi ternyata mereka yang terkikis, tergores, bahkan tertikam, tersembelih. Solitude dan temptation. Beberapa dari kalian ini, ya, mereka melihat kamu tuh pribadi yang sangat bijaksana ketika satu kali mereka melihat kamu menghadapi satu tantangan, mungkin bersumber dari rencana mereka, ya, atau ya ujian-ujian yang kamu hadapi dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam percintaan kamu, tapi kamu, ya, menghadapinya dengan kepala dingin. Kamu nerimo, kamu legowo, kamu sabar, kamu tabah, dan kamu bertindak dengan bijaksana. Dan disitulah mereka mengakui kedewasaan kamu, ya, kebijaksanaan kamu. Disitulah mereka mengakui ada satu momen di mana mereka punya problem dengan kamu, atau mereka menyaksikan, mengetahui tentang problem besar kamu, tapi yang seharusnya mereka, kalau di posisi mereka tuh bertindak dengan arogan atau narsis, ya, mungkin anarkis, ya. Tapi kamu nggak gitu, kamu biasa aja, kamu malah bisa mentolerir, ya, bisa memaklumi, bisa berkompromi. Itu yang mereka salut padamu, ya. Dan temptation, beberapa dari kalian ini sempat tergoda, pernah tergoda, digoda bahkan untuk dari orang toksik ini, ya. Dari orang toksik ini pernah menggoda kamu, sempat kamu juga tergoda, ya. Ya, pernah lah kamu sempat tergoda, tapi kamu cepat sadarnya. Kenapa? Ya, jadi padahal satu waktu, ya, pada satu kesempatan pernah hampir aja mereka bisa menguasai kamu, bisa memprovokasi kamu, memanipulasi kamu, tapi ternyata jiwa sadarmu masih kuat, masih tinggi. Kamu cepat sadar, kamu cepat beralih, kamu cepat, ya, gitu, kontrol gitu, ya, cepat kontrol. Karena apa? Tadi itu intuisi kamu otomatis mendeteksi gitu, ya. Jadi tiba-tiba kamu langsung, wah, buyar. Oh, nggak bisa nih, nggak bisa saya terima nih gitu, nggak bisa diterima ini nggak bisa nih, ini menghancurkan saya, jangan-jangan mereka toksik. Nah, situ langsung kamu tarik diri, kamu jiwa antisipatifnya cukup tinggi. Itu yang beberapa dari kalian mereka merasa malu saat ketahuan tuh, ya. Aduh, parah nih. Ya, pendapat orang, ya, di sini ada engagement, ya. Your love life is ascending of commitment. Jadi
beberapa dari kalian ini mereka menilai kamu tuh orang yang sangat komit. Kalau sudah menjalin kerjasama, menjalin hubungan dengan kamu itu bakal lama loh, bahkan permanen. Gitu. Jadi kalaupun terpisahkan itu oleh takdir atau mungkin kalau rekanan gitu ya, karena pindah tugas ya, atau ya perpisahan itu kebanyakannya 90% itu karena takdir ya, gitu aja. Dan forgiving and learning di sini kamu itu ya mudah memaafkan, mudah mengasihani gitu. Itu yang kayak orang tuh yang tadinya punya niat nggak baik, hanya luluh, malu dan luluh, merasa malu dan luluh dengan sikap-sikap kamu, kebijaksanaan kamu saat mengetahui yang sebenarnya tentang niat-niat buruk mereka. Kamu tolerir dengan kebijaksanaanmu sehingga ya mereka menyesal dan langsung insaf. Malu dan sekaligus insaf, dan selamanya mereka ngeblok atau terblok ya dari niat-niat buruknya terhadap kamu atau prasangka buruknya. Ya mereka menyesal sih, kalau diingat-ingat sih malu ya, pernah negative thinking, pernah overthinking, pernah memprovokasi atau memanipulasi kamu. Kalau ini pasangan kamu, yaitu mungkin kamu orangnya komit, tapi dianya yang meremehkan gitu ya, tidak menghargai, tidak nyambung gitu ya. Mungkin karena memang kalian tidak sevibrasi, akhirnya dia sadar bahwa ternyata dia baik, ternyata gue nggak pantas memperlakukan dia seperti itu. Kenapa? Ternyata dia tuh levelnya tinggi daripada saya. Ya pantaslah Tuhan memisahkan kita, gitu. Kayak mereka sadar dan takluk gitu oleh kewibawaanmu, dan Tuhan menunjukkan itu tentang cahaya diri kamu yang sebenarnya, ya sikap positif kamu, ya keanggungan dirimu, kewibawaan dirimu, nilai value dirimu yang lebih tinggi dari mereka ya, vibrasi kamu lebih tinggi dari mereka sehingga mereka merasa terpelanting ya, tepar saat menyadari bahwa ternyata kamu tuh nggak pantas diperlakukan seperti yang pernah mereka lakukan kepada kamu dulu, gitu ya. Kita cek dari kartu intuisi cinta. Pendapat orang tentang kamu. Apa nih? Di sini meringankan diri, mencari tahu, segalanya akan terungkap, menyesuaikan, mengubah dan sembuh. Oke. Di sini ya, kamu tuh mudah banget move on, kamu mudah banget fleksibel, seimbang kembali dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, karena memang kamu cepat kamu itu lebih positif thinkingnya lebih tinggi ya. Kamu itu orang yang punya menanggapi setiap masalah itu refleks, lebih kemukakan, kamu dahulukan kecerdasan daripada ego, emosional kamu ya, tetap terkontrol oleh kecerdasan kamu. Nah itu yang mereka salut. Mereka belum tentu ya, padahal mereka sudah punya kesalahan yang sangat fatal, tapi itu kebijakan kamu itu karena kamu tuh bisa menilai dan menimbang dulu, menganalisis dulu sebelum kamu bertindak, dan itu otomatis refleks, secara refleks itu nggak mudah loh. Padahal hal-hal yang terjadi itu memicu sekali emosional kamu, yang seharusnya di pihak mereka tuh langsung refleks melakukan tindakan-tindakan yang mungkin anarkis atau sedikit kasar, karena harusnya marah ya, kemarahan memuncak setelah kamu tahu yang sebenarnya ya. Ini tentang teman atau pasangan ya, atau mantan, terserah ya.
pernah bermasalah dengan kamu, berkonflik dengan kamu, ya, kamu cepat banget untuk menyesuaikan diri. Ya, ketika sesuatu terungkap, kamu langsung segera bisa mengubah suasana dan memulihkan keadaan dalam sekejap gitu, otomatis. Di bottom of the deck-nya ada buka hatimu, sambutlah cinta, bersatulah bersama dalam satu hati. Nah, akhirnya orang-orang ini sadar, insaf yang tadi saya bilang, ya, karena kamu gampang banget untuk menerima, memaafkan, ya, dan melupakan apa yang menjadi kesalahan mereka. Kamu buka hati lagi untuk menerima mereka kembali, ya. Kalau ini tentang cinta, kamu tetap menjaga komunikasi yang baik, hubungan baik, gitu, ya, seperti itu. Begitu juga terhadap pasangan kamu yang saat ini kamu mudah memaafkan, ya, kamu rilekskan lah, ya, kamu cepat mencairkan suasana dan kamu bisa mencari cara lain untuk membuatnya sadar. Tidak harus dengan tindakan-tindakan yang harus arogan, ego, ya, amarah, emosi. Itu enggak kamu dahulukan. Kamu dahulukan adalah jiwa analisis kamu dan kebijaksanaan. Gitu. Jadi hubungan kamu dengan siapapun bisa terkoneksi kembali dengan baik. Jadi beberapa pihak tuh merasa heran, kok tadi padahal kita tahu loh dia bermasalah dengan orang itu, kok bisa biasa-biasa aja kembali gitu, bisa akur kembali dan bahkan hilang di telan bumi. Maksudnya masalah itu kamu nggak menyimpan hati sama mereka gitu, ya, kamu nggak mendendam gitu, kamu nggak membenci, mendengki, tidak, ya, tetap ada, ya, sangat kuat energi persatuanmu dengan siapapun, ya, tetap. Akhirnya orang-orang yang punya kesalahan sama kamu tuh mereka jadi apa ya, nyambung, karena dari kesalahan tersebut, atau pasangan kamu, ya, dari kesalahan mereka tersebut mereka sadar dan mereka berusaha untuk berubah, ya, karena itu melihat sikap kamu yang positif, ya, sikap kamu yang sangat positif di saat genting itu mereka terkejut seketika dan membuat mereka tersadar gitu. Wah, se ekstrim ini loh kesalahan gue, tapi kok dia bisa tetap welcome sama gue, tetap maafkan gitu. Nah, bijak banget nih orang ini, orang yang patut dicontoh nih. Akhirnya mereka mengikuti jejak kamu, jejak sikapmu, jejak pembawaanmu, ya. Kita cek dari pesan semesta untuk kamu. Sebentar. Pesan semesta untuk kamu. 1. Ini bottom of the deck. Jika kamu bingung, malas, dan buntu, itu bukan karena stres dengan keadaan saja, tapi karena pengaruh magic dari orang-orang syirik atau cinta segitigamu. Apakah kamu ada cinta segitiga atau kamu punya konflik yang masih belum selesai dengan seseorang saat ini? Ya, coba diselesaikan, ya. Atau jika orang ini memang tidak bisa ditolerir lagi, ya, coba kamu amati dirimu sendiri ketika kamu merasa malas, bingung, buntu, ya. Itu mungkin kamu stres. Kita manusia, walau sebijaksana apapun, setenang apapun, selegowo apapun kita tetap manusia yang tetap ada stresnya, tidak mampu terkadang dalam sendiri, ya. Kita berusaha mencerna segalanya, ya, segala problem yang, ya, problem-problem fatal, ya. Itu di saat sendiri ada stres yang kita bawa, walaupun di depan mereka kita mampu mencairkan, ya, mampu bisa mentolerir, tetapi di belakang itu kita pasti akan berpikir, ya, dan itu ada setumpuk stres yang kamu bawa, ya. Itu mungkin energi negatif yang harus kamu bersihkan dari diri kamu, karena kalau nggak dibersihkan, ya, kamu nggak meditasi atau kamu nggak segera memaafkan mereka melalui ibadah, mendoakan, ya, meminta kepada Tuhan untuk dibersihkan rasa sakit hati kamu terhadap mereka, ya, tetap akan numpuk dan itu mempengaruhi fisik kamu, jiwa kamu, mental kamu, gitu, ya.
Jadi di satu sisi, di sisi lain, kalau kamu sudah berusaha seperti itu, ya, memaafkan, merelakan, mengikhlaskan dan melupakan, tetapi masih ada saja energi yang merasa kamu kayak, apa ya, yang saya kayak ngerasa beban di diri, yang membuat kamu tuh sering mager, bingung, buntu. Coba dicek energi kamu ya, karena di sini ada energi magic yang masih melekat dari orang-orang toksik yang pernah bermasalah dengan kamu itu ya, orang-orang yang mungkin kamu belum membersihkan kali ya, sudah memaafkan, kalian sudah mengikat kembali hubungan baik, tetapi energi yang mereka pernah kirimkan ke kamu itu belum kamu bersihkan. Nah, akibatnya kamu tuh sering ngefek ya dengan energi negatif itu, sehingga energi magic itu, sehingga jatuhnya kamu jadi kayak orang buntu, lingu. Terkadang seperti itu, kualitas kamu menurun. Itu coba cek dulu ya energi kamu ya. Dan mungkin ini dari cinta segitigamu. Kalau sudah cinta segitiga, bicara soal cinta segitiga tidak luput dari hal-hal yang berbau magic juga ya. Terkadang seperti itu sih, kebanyakan seperti itu, karena kalau sudah cinta segitiga berarti ada unsur-unsur pemaksaan dan keterpaksaan ada di situ. Ya, salah satu pihak merasa terpaksa menjalani karena sudah terlanjur berada dalam cinta segitiga ini. Dia baru sadar kalau, atau kamu yang baru sadar kalau ternyata dia sudah berkomitmen, atau gimana lah gitu ya, terserah, itu masalah kamu yang kamu lebih tahu dari saya ya. Saya hanya membuka kuncinya aja, garis besarnya aja ya. Jangan menangis, ini kata semesta sama kamu ya. Mungkin ada kepiluan yang tersirat tersimpan di diri kamu. Ini ada pesan dari semesta, jangan menangis, jangan bersedih, jangan pula berputus asa, tetaplah baik dan bangkit lagi. Yang pahit itu sedang kuproses menjadi manis. Jadi janganlah menangis ya. Silakan menangis aja, nggak apa-apa. Kalau kamu pengen menangis ya nangis aja. Tapi kata semesta, jangan terlalu lama kamu bersedih ya. Jangan terlalu lama lah kamu galau-galauan. Ya. Dan jangan sampai kamu terlena dalam keputusasaan ya. Gitu. Ya. Tetaplah menjadi pribadi yang tetap baik seperti kemarin, yaitu pribadi yang cepat sadar bahwa memang itu harus terjadi untuk kamu tahu gitu ya. Jadi itu akan membuat kamu merasa baik-baik saja, akan memperbaiki keadaan juga, memperbaiki suasana hati, memulihkan keadaan ya, membuat kamu bangkit lagi gitu ya. Dan tetaplah bangkit ya. Hal-hal yang pahit itu sebenarnya adalah proses transformasi kita, transisi kita ya, untuk lebih naik level, lebih naik derajat kita, lebih naik vibrasi kita. Jadi tetaplah menjadi baik, tetaplah baik-baik saja dengan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena di situ respect kita terhadap keadaan dan kenyataan ya, respect kita yang positif ini ya akan mengangkat derajat kita, memproses kita menjadi pribadi yang semakin legowo, semakin bijaksana dan naik vibrasi kita gitu. Derajat kita juga pun akan diangkat kalau kita tetap menyikapi setiap ujian dari ilahi itu dengan kebijaksanaan ya gitu. Ini kita masuk ke inisial nama, tanggal lahir dan usia ya. Kali aja inisial nama itu yang saya maksud di sini, huruf dari antara nama kalian. Kali aja inisial kalian ada di sini ya. Itu anak saya yang autis biasa berisik gitu ya. Kita abaikan aja. Fokus ke sini, ada R, di screenshot ya. Kalau nggak jelas di screenshot, di zoom. R K Y F W Z U J G A S S E X. Tuh mantan ya, orang lama nih. Q B C P I dan M. Oke, sudah di screenshot, saya angkat ya. Kita masuk ke angka tanggal lahir dan usia.
banyak sekali. 5, 45, 16, 15. Di screenshot dan di zoom aja ya, kalau nggak kelihatan nggak jelas ya. 5, 45, 16, 15, 6, 1, 49, 27, 21, tuh anak bayi saya sudah bangun. 21, 28, 23, 10, 11, 8, 75, 22, 9, 13, 7, 19, 60, usia keles ya, 3, 17, 2, 40, 14, 65, 31, dan 4. Demikian pembacaan saya, semoga resonate, semoga terhibur, semoga termotivasi juga. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada teman-teman kalian yang zodiaknya sama atau mungkin tetangga kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.